Sabri ya, bocoran ya. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Nggak kebayang itu. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah. Wow. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah. Kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua. Protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok, protektif. Itu bukti cinta atau bukti suudon kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas.
Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh urip mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik gitu, timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun nal-qa'im wal-qa'in fiya khairun nal-masi wal-masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman tuh banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi apa loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kata saya. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sedekah. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku ra iso nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis. Berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngedikan tuh unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Manusa barnawa, engko saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab. Terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusa'iru fa inna Allaha huwal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern itu masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu?
Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal ya. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu membayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terbayangkan, wah kalau negara ini keok, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan tuh ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana? Dulu zaman dijajah Belanda, kita bisa haji. Soal kebahagiaan. Nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak.